dari kalamullah, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surah Yusuf. Surah Yusuf merupakan surah ke-12 di dalam Al-Quran. Menyampaikan firman di dalam Quran surah Yusuf ini sebanyak kurang lebih 111 ayat. Dan di dalam Quran surah Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kisah keluarga yang sangat menarik. Sebuah kisah keluarga Anbiya yang dengannya diharapkan kita semua bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Di dalam kisah Yusuf ini yang Allah sebutkan bahwa kisah Yusuf ini adalah ahsanul qasas. Kisah Yusuf ini adalah ahsanul qasas. Kisah yang sangat indah di dalam Al-Quran. Kisah yang penuh dengan pelajaran demi pelajaran. Kisah yang menjawab semua problematika kehidupan kita. Kisah yang menceritakan tentang betapa beratnya ujian kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merincikan tahapan demi tahapan bagaimana seseorang menyikapi dengan bijak, dengan baik semua problematika kehidupan yang sedang dia alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Allah turunkan Al-Quran ini, Allah turunkan peringatan ini, Allah turunkan obat ini yaitu Al-Quran agar kita di ujung tadi ayat yang dibacakan wa in kunta min qablihi laminal ghafilun. Karena kita ini kebanyakan adalah orang-orang yang teledor, orang-orang yang lalai. Kita punya banyak permasalahan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan panduan kita untuk menghadapi step by step setiap problematika kehidupan kita. Dan itu ada di mana? Itu ada di setiap kantong kita. Tinggal kita mau baca atau tidak. Mohon maaf sebelumnya jemaah, saya izin bertanya, pernah membaca kisah Yusuf di dalam Al-Quran? Pernah membacanya? Alhamdulillah bagi yang pernah. Yang belum, semoga Allah mudahkan kita untuk membacanya, mengambil ibrahnya, dan Allah memudahkan kita untuk sabar dan bertakwa sebagaimana kesabaran Yusuf, sebagaimana ketakwaan Yusuf alaihissalam. Allah menurunkan kisah Yusuf ini dan sudah mengingatkan di awal-awal ayat dari surah Yusuf ini sebaik-baik kisah. Kita terlalu terpedaya oleh kisah-kisah fiktif dan kita pun tahan mantengin kisah fiktif itu. Benar nggak Pak? Tahan kita mantengin kisah fiktif tersebut berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Kita dibodohkan dan diperdaya dengan kisah-kisah fiktif yang itu tidak lain hanya bagian kelalaian yang terbesar dalam kehidupan kita. Tetapi dengan Al-Quran dan dengan sebaik-baik kisah yang Allah turunkan dalam surah Yusuf ini, kita banyak yang lalai. Kita kurang mau membacanya. Jemaah rahimahullah, Yusuf alaihissalam adalah keturunan Nabi. Bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Yusuf ini diberi gelar sebagai Karimun. Karim itu artinya adalah orang yang dermawan,
Bahkan dalam definisi lain, karim itu artinya adalah orang yang suka memberikan berbagai macam kemudahan kepada orang lain. Karena kalau dermawan itu identik dengan memberikan apa? Materi. Tetapi dalam definisi lain, dermawan itu tidak hanya memberikan materi. Terkadang kita memberikan senyuman kepada orang, itu juga membahagiakan orang lain, tidak? Kita memberi keringanan orang lain untuk melunasi hutang, itu kebaikan, ya. Dan berbagai macam bentuk akhlak ataupun perilaku yang baik itu adalah karim. Ya, itu adalah bagian dari kedermawanan. Nah, Yusuf alaihissalam adalah karim ibnu karim. Karim ibnu karim. Dia seorang anak yang karim karena lahir dari seorang yang karim juga. Yang itu tidak lain adalah nabi juga. Siapa nama bapaknya? Yakub alaihissalam. Ya. Kemudian Yakub ini pun ibnu karim. Yakub ini adalah ibnu karim. Siapa karim yang berikutnya dari Anbiya ini? Yang merupakan kakeknya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Ishak. Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Ishak ini pun adalah ibnu karim. Ya. Jadi apa ya kalau istilah kita, datoknya begini, datoknya Nabi Yusuf alaihissalam. Buyutnya Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah Khalilullah. Ini yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim alaihissalam. Dan memang jamaah rahimahullah disebutkan dalam kitab tafsir bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dari jalur Ishak, ya, dari jalur Ishak ini, ya, itu terkenal dengan ketampanannya. Ya. Kalau yang perempuan terkenal dengan kecantikannya. Makanya jangan heran dahulu ketika para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ketika diminta untuk berperang ke negeri Syam, ya, orang-orang munafik mengatakan apa? Saya nggak mau pergi ke negeri Syam. Kenapa? Karena di sana wanitanya cantik-cantik. Keturunan dari siapa? Dari Ishak. Berbeda dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, yaitu yang kebanyakan mendiami di wilayah Jazirah Arab. Kalau Nabi Ismail alaihissalam, ya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu terkenal dengan apa? Latifun, kelembutannya. Ya. Tapi kalau dari sisi ketampanan antara Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ishak alaihissalam, fadl minallah ta'ala, fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, memang keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam ini memang ya tampan-tampan. Ya seperti jamaah sekarang lah di sini, kayaknya keturunan Nabi Ishak semua di sini. Ya. Nah ini jamaah rahimahullah. Ini karim ibnu Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah subhanallah, kita lihat kisahnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Apa kisah Nabi Yusuf ini? Ya, kita langsung kepada ibrah. Untuk detail dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ana berharap jamaah hafizahumullah membaca dalam Al-Qur'an. Surah ke-12, ya, surah Yusuf yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Allah menyebutkan dalam kisah Yusuf alaihissalam ini, yang pertama adalah diawali dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Diawali dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ra'aitu isna asyara kawkaba. Ra'aitu li sajidin. Aku melihat banyak sekali bintang-bintang, ya, dan disebutkan bintang tersebut yang banyak disebutkan ada 12. Yang salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi 11 itu dari bintang-bintang tersebut dilihat seperti sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berawal dari mimpi, disampaikan mimpi ini kepada sang ayah, yaitu seorang nabi, yaitu Nabi
Yakub alaihissalam. Aku melihat semalam dalam mimpiku bintang pada sudut kepada sekitar koloni 11. Ya, sudut kepadamu semua. Apa makna ini? Nabi Yakub alaihissalam tidak menyampaikan langsung makna dari mimpi tersebut. Tapi secara tersirat Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kepada Yusuf alaihissalam, jangan ceritakan mimpimu ini kepada yang lain. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada yang lain. Apa ibrah atau pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, kesuksesan kita itu semua berawal dari mimpi. Mimpi besar kita itu apa? Kalau orang-orang sekuler, orang-orang penyembah syahwat dan hawa nafsu dunia, yang mereka kaitkan dari mimpi besar dalam kehidupan mereka itu apa? Tidak lain adalah harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kedudukan yang mulia di tengah kaum ataupun di tengah-tengah manusia. Ini mindset ataupun sudut pandang orang-orang sekuler. Sudut pandang Fir'aun, sudut pandang Haman, Abu Jahal dan yang lain sebagainya. Pernahkah kita, dan tanyakan kepada diri kita, pernahkah yang menjadi mimpi besar kita itu adalah bertemu dengan Rasulullah SAW, menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga Firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermimpi ketika sakaratul maut menghampiri kita mendapatkan husnul khatimah. Ketika kita berada di alam kubur, kita ditanya oleh malaikat yang bertanya di alam kubur, kita menjawab semuanya dengan lancar. Ketika kita melewati sirat yang tajamnya lebih tajam daripada pedang, yang tipisnya lebih tipis dari rambut, yang mana siksanya lebih dahsyat ketika kita jatuh saat melewati jembatan tersebut, tapi kita sukses, berhasil melewati sirat atau jembatan tersebut, sebagaimana secepat kilat, sebagaimana secepat orang yang berkendara kendaraan kuda dan yang lain sebagainya. Pernah kita bermimpi untuk mendapatkan itu semua? Jangan kita hanya bermimpi di satu sisi bisnis, yang mana dengan bisnis tersebut omset kita melejit, kemudian kita mengurai semua strategi kita untuk menggapai bisnis tersebut, mimpi bisnis tersebut yang kita berharap sukses besar. Tapi untuk akhirat, luruskan mimpi besar kita. Mimpi besar kita bukan di dunia, bukan sebatas dunia, tetapi lebih daripada itu, jauh dari itu. Sukses terbesar kita adalah wa man zuhziha an-nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Ini mimpi terbesar kita. Mimpi terbesar kita mengajak, kita mampu menggandeng semua orang yang kita kenal, baik dari orang tua kita, anak kita, istri kita, kerabat-kerabat kita, paman bibi kita. Sebanyak-banyaknya mimpi besar kita itu menggandeng mereka semua menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mimpi terbesar yang harus kita patri kuat dalam diri kita, dan kita pun menapaki setiap step by stepnya. Dan ini yang banyak hilang dari kaum muslimin. Mimpi kita izzah Islam itu kembali bersinar, kembali bercahaya. Tapi kita, ketika azan berkumandang, kita masih lebih berat kepada pekerjaan kita, perut kita, dunia kita. Lebih berat kepada mata kita yang sangat ngantuk dan yang lain sebagainya. Mana? Katanya mau menjadi hamba-hamba akhirat. Berawal dari mimpi jamaah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kisah Yusuf ini. Ya.
Kemudian dari mimpi tersebut tersirat pesan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bahwa sebagian manusia membenci kita karena kelebihan kita, bukan karena kekurangan kita. Orang membenci kita itu bukan karena kekurangan kita. Kalau kekurangan wajar, saya ada kekurangan, wajar kalau dia benci. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang membenci kita itu karena kelebihan kita. Sehingga apa? Sehingga kita jangan pedulikan kebencian orang lain tersebut. Kewajiban kita adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Terlepas dia benci atau tidak benci kepada kita. Yang namanya hidup, gak bisa kita membuat semua orang itu suka 100% dengan kita. Gak bisa itu. Ini sudah menjadi sunnatullah kehidupan. Gak usah jauh-jauh, kita lihat Rasulullah SAW. Kurang baik apa beliau? Tamu datang, disembelihi onta, disembelihi kambing, dijamu dengan makanan-makanan yang terbaik, buah-buahan yang terbaik. Orang yang punya hutang ditangguhkan hutangnya, gak bisa bayar lagi, tangguhkan lagi, gak bisa bayar lagi, dibebaskan hutangnya. Ya. Dan yang lain sebagainya dari kepribadian Rasulullah SAW. Tapi banyak yang benci Rasulullah. Ya, kita tidak bisa memaksakan kebencian seseorang kepada kita menjadi sebuah kasih sayang yang begitu berharga, itu tidak bisa. Tetapi sudah menjadi kewajiban kita, sudah menjadi akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita adalah kita berbuat baik kepada siapa? Baik orang yang membenci kita, terlebih kepada orang yang menyayangi kita. Wajib kita untuk berbuat baik kepada mereka. Karena kalau kita membalas kebencian dengan kebencian, itu artinya apa? Ya apa bedanya kita di publik? Dan inilah yang membedakan Islam, izzatul Islam, akhlakul Islam, yang dicontohkan oleh para nabi kita, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gak bisa. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dibenci karena dia memiliki banyak kelebihan. Allah berikan dia ketampanan, Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia jabatan yang begitu luar biasa. Tapi dengan itu semua dia gak ada urusan dengan orang-orang yang membenci dia. Hilang di kepala dia, ya, hilang di kepala dia. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah kisah, saya lupa apakah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, Rasulullah mengatakan orang yang datang dan duduk di pojok sana itu adalah penghuni surga. Orang yang datang dan duduk di pojok, salah satu pojok di Masjid Nabawi, Rasulullah menyampaikan itu adalah penghuni surga. Kaget para sahabat. Gak lama datang seorang sahabat, pakaiannya biasa, gak menunjukkan dia itu orang yang berkelas. Nenteng sendalnya karena takut, khawatir sendal satu-satunya itu hilang, ditenteng sendalnya dalam satu riwayat. Akhirnya dia duduk persis di tempat di mana Rasulullah SAW menunjukkan tempat penghuni surga itu duduk. Para sahabat kaget. Orang yang model begini ya yang dikatakan Rasulullah itu penghuni surga. Akhirnya Ibnu Mas'ud apa? Ngintil ya kalau bahasa kita. Ya. Dia memata-matai laki ini, bukan memata-matai yang buruk. Kalau memata-matai terhadap keburukan ini dosa besar. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsm, ini dosa besar. Tapi ini memata-matai yang baik. Tajassasu yang baik. Diikuti. Izin dia menginap di rumahnya. Sampai di rumahnya siang hari dia lihat nggak puasa, malam hari pun sholatnya biasa. Penasaran, ditanya sama sahabat ini, wahai sahabatku, tidaklah aku ngintilin kamu ini kecuali Rasulullah mengatakan kamu ini penghuni surga. Kamu mungkinlah, aku nggak ada apa-apa, kamu kan sudah di rumahku, lihat amalan-amalanku, ada nggak yang spesial? Ada, pasti ada. Coba kamu pikirin.
Coba kamu pikirin, nggak ada. Coba pikirin lagi. Akhirnya dijawab, wahai sahabatku, tidaklah aku tidur kecuali aku menghilangkan semua rasa benci, rasa dendam, iri hati, dengki dan yang lain sebagainya di dalam dadaku. Ini sifat penghuni surga, jamaah rahimahullah. Hilangkan semua kebencian, hilangkan semua iri hati, hilangkan semua sangka buruk dalam jiwa-jiwa kita terhadap saudara-saudara kita. Dan menghilangkan benci, iri hati, prasangka buruk itu bukan berarti kita menghilangkan rasa apa? Hati-hati kita, penjagaan kita terhadap makar ataupun tipu daya mereka. Tetap kita jaga. Tetapi untuk membenci mereka, oh tidak. Dia saudara saya, dia keluarga saya, dia tetangga saya, dia saudara seiman saya. Selesai urusan. Kelihatan sederhana, tetapi dalam praktek kehidupan kita ini berat, sangat berat. Jangankan orang lain, kadang istri kita sendiri berbuat salah sama kita, ngedumel di dalam hati itu kadang berhari-hari. Betul nggak? Ya. Ini yang istri kita, bagaimana yang lain? Nah ini kisah Yusuf alaihissalam. Yang kedua, dari kisah Yusuf alaihissalam ini kita belajar bahwa bentuk tipu daya setan, serangan-serangan setan itu tidak hanya berasal dari diri kita, tidak hanya berasal dari apa yang kita perkirakan. Kita mengira mungkin ini orang akan musuh kita, akan membuat makar pada kita seperti ini. Ini musuh kita, ini lawan kita, ini kompetitor kita. Tetapi Allah datangkan itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetap ujian itu dari keluarganya sendiri. Ingat, yang punya saudara kandung, ya, yang mungkin dihasadi ataupun didengkikan oleh saudara kandungnya, ini suatu hal yang biasa. Dan ini sudah terjadi, bukan hanya pada kita keluarga biasa, ini terjadi di keluarga para nabi. Ya, dengki kepada Yusuf alaihissalam. Ya, disangka-sangka ternyata kedengkian itu datang dari keluarga sendiri. Ya. Kemudian setelah itu ujian lagi datang. Ketika Yusuf alaihissalam di dalam penjara, dikirain orang yang datang minta nasihat dari mimpinya itu akan ingat kepada Yusuf. Tetapi ternyata setelah disampaikan, dia lupa kepada Yusuf alaihissalam yang menjelaskan arti mimpi tersebut. Dan itu berlalu sekian lama, sampai dia ingat bahwa dulu dia pernah ditakdirkan mimpinya itu oleh Yusuf yang ada di penjara. Ketika sang raja ya mencari semua wilayah yang mengerti akan takdir dari mimpi. Jadi tafsir mimpi itu ada, Pak. Tafsir mimpi itu ada. Tapi yang harus diingat bahwa menafsirkan mimpi itu bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan mengacu kepada roh-roh tertentu, bukan mengacu kepada benda-benda tertentu yang dikeramatkan atau tempat-tempat tertentu yang diistimewakan, yang mana kalau kita iktikaf di situ, tawaf di situ, itu akan mendatangkan apa? Mendatangkan khodam, mendatangkan kalau istilah kita itu wangsit yang menghabarkan arti dari mimpi kita. Ini semua kesyirikan, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Dan ini para ulama sepakat, nggak ada yang berbeda pendapat. Mencari tafsir mimpi ke kuburan, benda yang dikeramatkan, dukun, ini nggak ada urusan dengan mereka. Ini kesyirikan. Ya, dan kita harus menghindari kesyirikan ini. Tafsir mimpi adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan kalau tidak salah sudah banyak buku tafsir mimpi yang sudah diterjemahkan. Ya, tapi mohon maaf saya tidak spesialis di situ. Jadi jangan nanya mimpi bapak-bapak sekalian ini kepada saya.
dia tanyakan kepada ahlinya. Ya. Nah ini ujian dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Di penjara demikian, dilupakan Yusuf. Ya. Setelah itu masuk istana yang besar, menjadi pelayan raja. Ternyata gak disangka, dikirain ujian itu datang dari pembantu-pembantu yang lain, ya, pejabat-pejabat yang lain. Ternyata ujian itu datang dari majikannya sendiri yang tidak lain adalah wanita terpandang, wanita tercantik, wanita yang merupakan istri oknum pejabat ketika itu, istri Aziz. Aziz itu artinya mulia, orang yang terhormat. Sebagian meriwayatkan namanya siapa? Zulaikha gitu kan. Wallahu a'lam. Ya pasti Al-Qur'an menyebutkan dia adalah Imratul Aziz. Tidak disebutkan dengan spesifik namanya. Dan beginilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mengimani Al-Qur'an adalah sesuai apa yang dinamakan dan disematkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jangan kita mentakwil berlebihan. Jangan kita membenarkan secara pasti kisah-kisah Israiliyat. Dan Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kisah Israiliyat itu hanya sebagai ibrah, bukan untuk dibenarkan. Karena kalau dibenarkan bisa jadi salah. Dan juga bukan untuk disalahkan, karena bisa jadi kalau disalahkan itu ternyata benar. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah di antara itu hanya mengambil ibrah saja dari kisah-kisah Israiliyat tersebut. Yang tadi konon katanya namanya adalah Zulaikha. Ya, oknum istri pejabat yang sangat cantik. Ya. Sampai disebutkan ketika melihat ketampanan Yusuf alaihissalam, dipanggil semua siapa? Istri-istri pejabat. Ya. Dia tahu sendiri lah istri-istri pejabat bagaimana gitu kan, bagaimana perawatan mereka ya terhadap kulitnya, wajahnya dan sebagainya. Ya, ketika Yusuf disuruh keluar, saking melihat ketampanan Yusuf, mahadza basyar illa malak. Ini bukan manusia biasa, ini malak, ini malaikat. Sampai ada yang nggak sadar melihat ketampanan Yusuf, tangannya terpotong, teriris ketika sedang mengupas apa? Gimana dong, nggak kebayang. Jadi yang paling tampan itu Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad SAW. Yang paling tampan Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad SAW. Nah di situ jadi perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir. Ya, tapi yang rajih wallahu ta'ala alam Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah ini jamaah rahimahullah. Ujian itu datang dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Makanya kita dianjurkan untuk membaca zikir pagi dan membaca zikir sore agar kita terhindar dari berbagai macam keburukan, baik keburukan tersebut yang kita sudah perkirakan atau keburukan tersebut yang kita tidak sangka-sangka, baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Zikir pagi membentengi kita keburukan di waktu siang, ya. Zikir petang, zikir sore membentengi kita dari berbagai macam keburukan malam. Ini yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diaturkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umat. Ya, agar apa? Agar terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Nah, kemudian jemaah rahimahullah, yang ketiga dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita belajar bahwa tidak setiap kebaikan yang ada pada diri kita itu disenangi oleh orang lain. Tidak setiap kebaikan, kebahagiaan yang sedang kita rasakan itu disukai oleh orang lain. Kenapa? Karena orang lain sebagian ada yang mereka berhati sempit, berjiwa pincik, ya, yang tidak bahagia ketika melihat temannya bahagia, yang tidak bahagia ketika melihat saudaranya bahagia, yang tidak bahagia ketika melihat keluarganya bahagia. Apa itu? Hasad. Ainul hasad. Mata yang penuh dengan
iri hati, mata yang penuh dengan sakit hati. Ini hati-hati. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaknya engkau tampakkan. Hadis, tampakkan. Tampakkan di sini ini memiliki aturan, tata tertib. Tata tertibnya apa? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Menampakkan kenikmatan dipajang, ya, dipajang di mana? Di status-status, ya, lagi beli ini, lagi beli itu, lagi jalan di sini, lagi jalan di situ. Makanya kita lihat sebagian kaum muslimin sekarang banyak sekali kita menyaksikan kecelakaan, ya, yang itu benar-benar mendadak, sakit mendadak, ya, dan yang lain sebagainya. Kenapa ini? Bisa jadi ini berawal dari ain, hasadnya orang lain kepada kita, dan ain itu waqi', ain itu nyata. Pernah suatu ketika seorang syekh, ketika kita di Yaman dulu, dia masuk ke dalam kelas kita, ya, tiba-tiba dia jatuh pingsan. Kemungkinan besar ada siapa? Ada santri yang ain terhadap syekh ini, sehingga apa? Diambil air pakai apa? Baskom, ya, diisi air, semuanya cuci tangan di air tersebut, santri-santri itu, Pak. Cuci tangan, Pak. Karena obat dari penyakit ain itu adalah kita menggunakan asar ataupun bekas dari orang yang hasad kepada kita, ya, asarnya misalkan air, ya. Nah, cuci tangan semua di situ, udah itu baru diusapkan ke syekh itu, baru dia sadar, ya. Nah, ini kalau kita tahu siapa yang ain ataupun hasad, kalau kita nggak tahu, gimana? Ya, makanya sekarang banyak sekali penyakit yang aneh-aneh. Bisa jadi salah satu sebabnya bukan hanya faktor makanan, tapi bisa jadi faktor dari hasadnya manusia. Ain. Ya. Makanya Allah mengajarkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dalam hadis Rasulullah SAW diajarkan doa, a'udzu bikalimatillahi tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Ya, cepat-cepat baca doa. Nah, ini hasad, ya, dan tidak setiap kebaikan, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya serba kita pajang, kita pamerkan, ya, enggak, secukupnya saja, ya, jangan berlebihan, ya, secukupnya ini dalam rangka mensyukur nikmat, ya. Kita punya baju baru, ya, kita pakai, ya, tapi nggak perlu lah kita pasang status, apa tadi ya, ini baju baru, jam tangan baru dan sebagainya. Ini lebay, ya, yang beginian ini jangan ada dalam diri kaum muslimin. Al-hakumut takatsur ini masuk dalam kategori orang yang berbangga-bangga dengan kehidupan dunia, ya, ketika berlebihan dalam menghabarkan. Ini yang ketiga, ya. Jadi jangan kita mudah, ya, untuk menceritakan setiap kebaikan yang sedang kita rasakan, karena tidak semua orang merasa baik dengan kebaikan yang kita rasakan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita belajar bahwa terkadang orang-orang yang jahat itu berjubah penasehat. Orang-orang yang jahat itu berjubah penasehat. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, dalam surah Yusuf ayat yang ke-11. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Yusuf, wa inna lahu lana nasihin. Surah Yusuf yang ke-11 disebutkan wa inna lahu lanasihun. Dan sesungguhnya kami, kata saudara-saudara Yusuf tadi, saudara-saudaranya bilang kepada bapaknya, biarkan Yusuf main sama kami, ya, biar dia nggak boring di rumah. Oh, nanti dia dimakan serigala, nanti kalian teledor menjaga dia. Jangan,
biarkan dia bermain sama kami. Padahal mereka sudah menyimpan apa? Rasa dengki tingkat tinggi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia buat makar di situ. Seolah-olah menjadi nasihat, padahal ini semua untuk apa? Memperdaya sang ayah. Saking apa? Saking sakit hatinya dan dengkinya kepada Yusuf. Makanya orang kalau sudah dengki banget sama kita, iri banget sama kita, dia akan menghalalkan segala cara. Dan dia tidak peduli pada siapapun. Sebagaimana saudara Yusuf ini, dia tidak peduli bahwa yang dia bohongi itu adalah ayahnya sendiri. Kita berkata saja kepada orang tua itu terlarang, haram hukumnya, apalagi sampai membohongi orang tua. Tapi ini tidak dihindarkan oleh saudara-saudara Yusuf alaihissalam dikarenakan apa? Hasad. Makanya berlindung kepada Allah dari hasad ini. Karena kalau sudah hasad kepada orang, dia nggak peduli apa yang dia lakukan dan nggak peduli siapa yang dia sedang hadapi. Ya. Wa inna lahu lanasihun, penasehat, berjubah sebagai seorang penasehat. Kemudian apa lagi? Mereka menguatkan lagi kepada sang ayah. Wa inna lahu lahafizun. Dikuatkan lagi sang ayah. Berikan Yusuf kepada kami, biarkan dia main sama kami, nanti kami yang jaga dia. Padahal ini semua adalah tipu daya. Makanya jamaah rahimahullah, kita pun di zaman fitnah saat ini haruslah sangat berhati-hati. Haruslah sangat berhati-hati. Ya. Kita ingin mencari guru, kita ingin mencari penasehat, kita ingin mencari teman kita untuk kita mencurahkan semua apa yang sedang kita hadapi. Lihat yang betul, lihat yang benar. Kalau kita salah orang, selesai kebahagiaan kita. Ya, yang kita kira ini bisa menasihati dengan baik, ternyata dia bermain di belakang. Ya, culas kepada kita di belakang, licik. Ya, nah ini pelajaran dari kisah Yusuf alaihissalam. Sehingga kita harus lebih hati-hati. Kemudian yang berikutnya, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita diajarkan untuk tidak menceritakan apa yang kita khawatirkan, agar orang lain itu tidak menyerang kita dengan yang kita khawatirkan tersebut. Contoh sederhana yang Allah. Misal ketika kita kecil, kita ngomong ke orang, saya mah kalau sama belut itu beli. Ternyata apa? Orang jadikan mainan ular-ularan itu untuk apa? Untuk nakutin kita, benar ya? Untuk nakutin kita. Dan begitu pun hal-hal yang lain yang kita takutkan. Gak mesti kita ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi itu menjadi bahan bagi dia ya untuk mencelakakan kita. Untuk mencelakakan kita. Partner bisnis. Ya. Kita sudah bilang ini rambu-rambunya. Ya jangan sampai kita ya dikenalkan dengan kompetitor ini. Ketahuan. Ya, ada yang gak suka. Ada yang punya unek-unek yang terpendam, ya, dan ingin bahagia dengan kehancuran kita. Didatangkanlah kompetitor tersebut. Benar? Terjadi nggak ini dalam kehidupan? Ya, ini hati-hati. Ya. Dan di sini di dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-13, ketika Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam. Akhafu ayyakulahu bih. Aku khawatir kalau kalian nanti teledor menjaga Yusuf ini akan dimakan oleh serigala. Sehingga keluar ide mereka. Udah hasad tingkat tinggi, iri tingkat tinggi, ya, terinspirasi dari apa yang dikhawatirkan oleh sang ayah. Ya, sehingga serigala inilah yang menjadi senjata mereka untuk apa? Mengelabui sang ayah. Jadi ide bagi saudara-saudaranya. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika mereka menyampaikan bahwa Yusuf itu dimakan oleh serigala. Lihat, bajunya penuh dengan darah. Lihat, bajunya penuh dengan darah. Lihat, tapi itu semua adalah darah palsu. Ya, darah palsu. Dan disebutkan juga dari kisah ini ketika saudara-saudara Yusuf
alaihi salam menyampaikan baju yang penuh dengan darah, artinya apa? Sebesar apapun makar dan tipu daya, ya, kelicikan, pembohongan, bohong terhadap sesuatu, pasti Allah Subhanahu wa taala menyingkap hal kecil yang tidak disadari. Ya, udah datang membohongi Nabi Yakub, tapi Nabi Yakub udah feeling ini sepertinya mereka menipu saya. Gak mungkin baju jubah Yusuf alaihi salam yang disampaikan kepada saya ini hanya darah doang. Kok darah doang? Mana bukti dicakar, dicabik oleh sang serigala? Kok gak ada? Jadi jawab rahimahullah, kita jangan khawatir. Orang bohong seperti apapun terhadap kita, ya, terhadap suatu permasalahan, pasti ada hal kecil yang dia itu luput. Pasti ada hal kecil yang dia itu luput. Sehingga dari hal kecil tersebut kita tahu, kamu mau nipu saya. Kalau kata istilah orang sekarang, buaya mau dikadalin, ya, nggak bisa, ya. Cara strategi dia menipu sudah di kantong kita. Makanya pengalaman itu penting. Ya, pengalaman itu penting. Kalau kita nggak pengalaman, nggak selesai kita dengan pengalaman orang lain. Selesai dengan pengalaman orang lain. Makanya tipu daya sebesar apapun pasti ada saja kelemahan. Ya, ada saja titik di mana kita bisa menyimpulkan, oh, bahwa ini suatu hal yang salah. Ya. Makanya sekarang kan orang kalau mau bohong itu benar-benar sangat hati-hati. Ya, udah hati-hati sekalipun masih saja tersingkap. Ya, sudah bermain cantik, sudah berstrategi, tetap saja. Ya, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan terbongkar. Mungkin gak hari ini, mungkin besok. Mungkin gak bulan ini, mungkin bulan besok. Mungkin gak tahun ini, mungkin tahun besok. Ini kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang keenam, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini kita belajar bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna seperti tadi, ya, jadi disebutkan sebelumnya. Dan kemudian yang berikutnya dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan dan keburukan bukan pada suatu benda. Kebaikan dan keburukan itu bukan kepada suatu benda. Kenapa disebutkan ini sebagai ibrah? Karena dahulu saudara-saudara Yusuf alaihissalam menjadikan jubah Nabi Yusuf alaihissalam ini sebagai sebab kesedihan sang ayah, kebutaan sang ayah. Ya. Tetapi dengan jubah ini juga, ya, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada saudara-saudaranya, ya, yang masih belum mengetahui bahwa ini adalah Yusuf. Mereka menyampaikan, berikan hadiah jubah ini kepada ayah kalian. Belum sampai jubah itu tangan sang ayah, baru hanya tercium aromanya, aroma jubah tersebut. Feeling sang ayah langsung berkata, "Hadza rihu Yusuf." Ini baunya dari Yusuf alaihissalam. Ya. Sehingga ketika datang jubah tersebut, yakinlah sang ayah, ini adalah Yusuf. Sehingga dibawalah sang ayah kepada sang anak. Ya. Jadi semua benda ini bagaimana kita? Apakah kita ingin memanfaatkan benda itu dalam kebaikan, atau kita ingin memanfaatkan benda tersebut untuk keburukan? Pisau, kalau kita niatkan untuk baik, menjadi baik, menjadi sangat bermanfaat. Ya, tetapi kalau kita gunakan untuk nakutin orang, ya, memukul orang, maka menjadi sesuatu yang buruk. Jadi bukan benda, tapi jiwa. Ya, jiwa itu ingin menjadikan benda tersebut baik atau buruk. Keimanan kita yang menjadikan itu semua baik atau buruk. Nah, ini yang ketujuh. Ya. Kemudian yang kedelapan. Udah jam 6 ya. Dari kisah Nabi Yusuf kita belajar bahwa buku, pelajaran dan sekolah hanyalah sebab dari sampainya ilmu, sebab. Ya. Tetapi ilmu yang hakiki
itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, sebelum akhir surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengajarkan kalian. Dan ini pengajaran kehidupan jamaah. Bukan berarti ketika kita bertakwa kepada Allah secara otomatis kita akan tahu ilmu fisika, ilmu kimia, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Bukan. Tetapi ini ilmu kehidupan. Kita akan berjalan di jalan yang benar. Karena pengetahuan terhadap ilmu-ilmu apapun, tetapi kalau tidak di jalan yang benar, apakah itu dikatakan sebagai ilmu? Ya. Ilmu itu yang menjadi cahaya, bukan yang menjadi bumerang. Ilmu itu yang menjadi cahaya, bukan yang menjadi bumerang. Ya. Nah, kemudian jamaah rahmatullah yang berikutnya dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam kita belajar bahwa orang yang mulia tidak akan berkhianat. Orang yang mulia tidak akan berkhianat. Disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-23. Bayangkan jamaah rahmatullah, di dalam ruangan istri raja tidak ada seorang pun, bahkan pintu pun ditutup. Tetapi orang yang mulia, dia tidak akan berkhianat. Dan dia mengucapkan kata yang sangat indah. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhan telah memperlakukanku dengan baik. Dia berlindung kepada Allah. Dan ingat jamaah Allah, saat ini fitnah-fitnah yang merebak di dalam kehidupan kita, yang tertutup dan tidak disaksikan oleh orang lain, dan kita bisa saja untuk melakukan kemaksiatan tersebut, itu sangat banyak sekali. Dan bukan hanya dalam sosok wanita, bukan hanya dalam sosok wanita, sosok-sosok syahwat kita itu sangat banyak. Tinggal kita mau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tinggal kita apakah menuruti hawa nafsu kita atau tidak. Terkadang ini pun menjadi wanita yang menggoda kita, yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang akal kita pun menjadi wanita bagi kita, yang terkadang mengarahkan kita berpikir buruk kepada orang lain di saat orang lain tidak mengetahui kita, dan yang lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali pelajaran dari kisah di mana ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di satu ruangan sang ratu, tidak ada siapapun, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jamaah rahimahullah, kisah yang sangat berharga, dan kita baru masuk di ayat yang ke-23. Baru sampai kepada kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di dalam istana. Karena ini kisahnya panjang, ya, kisahnya sangat panjang. Maka karena waktu yang kurang, yang mungkin tidak bisa semua kita tuntaskan hari ini, ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga dari 9 ibrah ataupun 9 pelajaran di pertemuan pertama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita kekuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di saat kita sendiri ataupun di saat kita bersama yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak fadilah dan nikmat kepada kita, dan kita menjadi hamba yang bersyukur, dan kita menjadikan nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat kedudukan tersebut tidak lain adalah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dari jamaah, dipersilakan. Cukup? Baik, kalau tidak ada, jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah semoga Allah berikan kesempatan di berikutnya untuk kita membahas lanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.